di sini sebentar. Matanya sakit. Aduh. Hah? Tahu jadi sesek. Asmanya kambuh? Nggak tahu. Ayo kita ke rumah sakit. Ayo. Nomor antrian 14. Silakan menuju unit farmasi. Halo, selamat pagi Bu. Selamat dulu sama adiknya. Selamat datang di unit farmasi Rumah Sakit Aksana Dika. Saya di sini sebagai apoteker. Penanganan soal apoteker Antika yang bisa saya bantu. Ini Kak, saya mau tebus resep dari dokter Strange. Kalau boleh tahu, Ibu ada nama siapa? Ibu Aci. Berdasarkan resepnya, ini untuk adiknya ya, Nisa ya, umur 8 tahun. Iya. Diresepkan sekitar sekitar. Oke, apa sebelumnya anak Ibu memiliki alergi tertentu? Oh, ada sih alergi debu sama alergi dingin gitu. Kalau untuk obatnya, ada alergi? Obatnya nggak ada. Nah, biasanya kalau anak Ibu sudah mulai muncul gejala, keluhannya biasanya apa ya? Biasanya kayak sesek napas gitu, terus dia batuk-batuk juga, apalagi kalau main sama teman-temannya. Terus setelah saya cek ke dokter, ternyata dia punya asma. Terus kalau boleh tahu anaknya udah mengidap asma dari kapan ya Bu ya? Sekitar umur 5 tahun kayaknya deh. Terus anak Ibu punya riwayat penyakit lain? Oh, nggak ada. Terus dari keluarga ada yang punya? Oh, Penyakit ada. serupa? Kebetulan ada ayahnya, suami saya juga punya asma. Nah, terus selain kan udah lama nih, ada obat yang dipakai nggak sebelumnya? Sebelum diresepkan Respimat? Kebetulan ada dari dokternya sempat ngeresepin Ventolin inhaler, cuman baru-baru ini diganti lagi sama dokternya, katanya ada yang lebih mengurangi resikonya tuh, kalau nggak salah Respimat namanya. Obat Ventolinnya sebelumnya dipakai berapa kali sehari Bu? 2-4 kali sehari, Mbak. Terus ada obat yang digunakan bersamaan sama obat Ventolin nggak sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Obat itu aja. Baik Bu, terima kasih ya, terima kasih telah menjawab. Jadi mohon izin konfirmasi kembali untuk bahwasannya anak Ibu mengidap asma sejak 5 tahun, tidak ada riwayat penyakit penyerta, dan tidak ada memiliki alergi debu dan dingin, kemudian tidak ada alergi terhadap obat, dan memiliki riwayat ayah kandung dengan mengidap penyakit serupa. Serta sebelumnya untuk keluhannya itu batuk-batuk, sesak nafas, dan suara mendesis berbunyi. Dan sebelumnya juga sudah menggunakan obat Ventolin, namun sekarang diganti dengan Respimat. Benar? Iya, benar. Baik, terima kasih. Untuk resepnya saya cek dulu. Saya ambilkan dulu ya obatnya Bu ya. Tunggu saya Terima mulai. kasih. Bu, ini obatnya, obat Respimatnya. Untuk harganya 533.000 ya Bu. Aduh, 500.000. Ini nggak ada yang lebih murah ya? Oh ada Ibu, Obatnya? ada Oh, ada. alternatif namanya Serotin Inhaler. Untuk harganya 215.000. Oh, boleh deh yang itu aja kayaknya. Karena penggunaannya juga perlu resep dokter, jadi saya perlu konsultasikan dulu ya sama dokter perlu resepnya. Nanti saya panggil lagi. Oh, gitu Sebentar ya? Mohon Oh, iya. dulu ya Bu. Apa kan ya pakai yang itu aja? Mbak Sita, ini ada pasien mau diganti obatnya dari Respimat jadi silakan karena masalah harga kan masih promosional, jadi karena kita membantu kesehatan itu perlu resep dokter juga bisa dibantu langsung ke dokter nulis resepnya. Oh iya, baik. Saya coba tunggu dulu ya. Info kamu. Selamat siang dok, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Sita sebagai apoteker penanggung jawab di unit farmasi pada hari ini. Jadi begini dok,
Tadi ada pasien atas nama Nisa berumur 8 tahun yang dokter resepkan Spirivarex Pimat. Ini ada masalah dari ibu pasiennya meminta untuk mengganti obat karena alasan biaya, Dok. Nah, di sini dari apoteker menyarankan untuk mengganti Spirivarex Pimat menjadi Seretide dengan kandungan frutikasan dan salmeterol untuk meredakan peradangan dan melebarkan saluran pernafasan. Namun sebelum mengganti, saya izin bertanya, Dok, apakah pasien memiliki diagnosa lain yang kontraindikasi dengan penggunaan seretide ini ya, Dok? Baik, Dok, kalau begitu apakah saya boleh memberikan seretide ini ke pasiennya? Baik, Dok, kalau begitu terima kasih, Dok. Selamat siang. Tadi sudah saya hubungi dokternya, terus jadi dokternya sudah mengizinkan untuk mengganti obat menjadi seretide. Nanti untuk resep yang baru akan dikirimkan oleh perawat dari unit dokternya. Ditunggu aja ya. Oke, Mbak. Atas nama Ibu Aci? Iya. Halo Ibu, maaf ya udah nunggu lama. Tadi saya udah konfirmasi dari konsultasi sama dokter penulis resepnya. Jadi ini untuk obat seretide-nya. Fungsinya sama seperti yang Pimat, Ibu, mengandung frutikasan sama salmeterol. Jadi untuk melebarkan jalur nafas itu sederhananya. Jadi biar nggak sesek lagi adiknya. Nah, untuk harganya seperti yang sudah saya katakan tadi 215.000, Ibu. Saya mohon izin untuk minta opini sebentar terkait konseling yang akan saya berikan mengenai informasi obatnya. Apakah Ibu siap? Iya, bersedia. Baik. Sebelumnya belum dapat informasi atau sudah diberikan informasi sama dokter untuk penggunaan alat sibulis semeru? Oh, belum sih. Belum ada ya. Jadi untuk Ventolin sendiri apakah Ibu sudah tahu sebelumnya penggunaan seperti apa? Kurang lebih udah, tapi boleh dijelasin sedikit sih. Jadi ini ada alat peraga namanya seretide yang nanti akan dipakai sama adiknya. Ini tuh beda sama Ventolin karena untuk obat seretide ini nanti dipakai 2 kali sehari atau 12 jam gitu, tepatnya 12 jam sekali, yang mana sekali pakainya itu 1 ml gitu. Nah, jadi ini ada alat peraganya, ini adalah inhaler yang nantinya akan dipakai oleh anak ibu. Jadi sebelum digunakan, pastikan tangan ibu bersih sebelum menggunakan alatnya, lalu periksa botol semprot apakah ada bagian yang lepas. Nah, sebelum digunakan pertama kali, lepas tutup corong dengan meremas perlahan sisi tutupnya, lalu kocok semprotannya dengan baik dan semprotkan ke udara. Pegang semprotan secara tegak di antara ibu jari dan jari lainnya. Nah, ibu jari berada di bagian bawah corong. Anak ibu nanti diarahkan untuk duduk tegak atau berdiri ya. Lalu buang nafas perlahan. Lalu letakkan corong di antara gigi dan tutup sekeliling bibir. Jangan sampai digigit corongnya ya Bu ya. Nah, segera setelah mulai menghirup obat ke dalam mulut, tekan bagian atas botol untuk mengeluarkan zat aktif. Nah, sambil tetap menghirup secara teratur dan dalam. Lalu tahan napas selama 5-10 detik dan dikeluarkan kembali nafas secara perlahan. Nah, nanti setelah menggunakan inhaler, anaknya disuruh berkumur dengan air putih untuk mencegah rasa tidak enak di tenggorokannya. Jangan lupa untuk membersihkan moncong inhaler dengan kain bersih habis digunakan dan juga tutup botol dari inhalernya. Nah, nanti obatnya disimpan di tempat kering pada suhu ruang atau 30 derajat lah, dan jauhkan dari jangkauan anak ibu ya. Jadi nanti selama pemakaian obat ini mungkin anak ibu akan mengalami suara serak, habis itu ada sakit kepala, nyeri tenggorokan, jamur mungkin terdapat pada mulut, kram otot ataupun mungkin nyeri sendi Bu. Namun ibu jangan panik karena hal itu merupakan salah satu efek samping yang mungkin terjadi setelah penggunaan obat ini. Nah, efek samping ini ringan dan sifatnya sementara ibu. Jadi biarkan anak ibu untuk beristirahat dengan tenang di tempat yang nyaman, lalu dihindari aktivitas yang terlalu berat atau melelahkan untuk sementara waktu. Namun, jika efek samping tersebut bertambah parah atau tidak kunjung membaik, segera temui dokter terdekat jika anaknya mengalami reaksi alergi atau efek samping yang serius seperti tremor, sakit kepala yang berat, sesak nafas, dan jantung berdebar-debar. Baik Ibu, dari penjelasan tadi apakah dapat dipahami? Maaf Pak, tadi saya kelewat setelah obatnya dihirup, habisnya dikeluarkan itu tahan nafas juga ya? Benar sekali Ibu. Nanti pas habis dipakai, inhalernya kan dikeluarin dari mulut adiknya. Nanti adiknya sambil tahan nafas ya. Kemudian pas udah dikeluar juga obatnya tahan nafas 5-10 detik Ibu. Jadi bagaimana? Apakah ada yang bisa dibantu atau mungkin ada yang masih belum jelas? Sudah. Sudah gitu. Jadi
selama pemberian obat juga anak ibu disarankan jangan melakukan aktivitas berat ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Aktivitas fisik juga bisa memicu serangan asma. Kalau misalnya dia di luar nggak pakai masker, juga mungkin di tempat, kalau misalnya diajak ke tempat-tempat yang dingin juga harus pakai jaket dan juga siap sedia sama obat-obat OTC gitu ya. Kemudian juga arahkan anak ibu untuk menjaga pola makan, olahraga yang teratur, seperti mungkin adiknya bisa diajak renang atau mungkin jalan santai gitu untuk melatih pernapasan dia ya. Baik, saya boleh izin untuk meminta ibu mengulang kembali informasi yang sudah dijelaskan biar saya tahu ini sudah paham atau mungkin ada informasi yang kurang jelas. Baik Mbak, jadi obat yang diberikan ini adalah inhaler Saretide yang digunakan setiap 12 jam untuk 1 kali gitu. Kemudian cara pakainya itu sebelum menggunakan inhaler untuk anak saya, pastikan tangan saya ini udah bersih. Terus saya juga harus memeriksa tangan dulu apa ada kemasan inhalernya. Habis itu ketika pertama kali digunakan ada tutup corongnya itu saya harus buka dulu dengan cara meremasnya. Iya. Habis itu saya megang semprotannya ini secara tegak di antara ibu jari dan jari lainnya. Kemudian dengan ibu jari di bagian bawah botol dan corong di bagian bawahnya. Kemudian saya meminta anak saya untuk duduk tegak atau berdiri dan mengembuskan nafas secara perlahan. Kemudian saya letakkan corong di antara gigi dan menyuruh anak saya untuk menutup sekeliling bibir tanpa menggigit corongnya. Kemudian ketika anak saya mulai menghirup obat, saya menekan bagian atas botol untuk mengeluarkan obat sambil tetap memintanya menghirup secara teratur dan dalam. Kemudian saya keluarkan kepropanan dari mulut anak saya dan meminta anak saya untuk menahan nafas selama 5-10 detik sebelum mengembuskan nafas perlahan. Setelah menggunakan yang ini, saya selalu menyuruh anak saya untuk berkumur dengan air putih untuk mencegah rasa tidak enak di tenggorokan. Dan saya juga nggak lupa untuk membersihkan mocok inhaler ini dengan kain bersih setelah digunakan dan menutup kembali tutup botol semprot ini. Kemudian inhaler ini disimpan pada tempat yang kering pada suhu sekitar 30 derajat Celcius dan selalu dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Tepat sekali, jadi ini kartu nama saya, nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi di kontak tersebut ya Bu ya, untuk terkait ada masalah mungkin kurang jelas tadi untuk penggunaannya, sama nanti kalau misalnya anaknya efek sampingnya udah berlebihan nanti bisa langsung menghubungi dokter terdekat atau langsung ke rumah sakit kembali ya Bu ya. Terima kasih Mbak, ini akan saya simpan ya kartu namanya. Baik Ibu, untuk resepnya sama untuk obat dan resepnya nanti bisa ditebus di kasir ya Bu ya. Kemudian ini bisa diambil dulu. Baik Ibu, nanti bisa langsung ditebus saja di kasir. Semoga anaknya cepat sembuh ya Bu ya. Terima kasih Mbak. Iya. Atas nama anak Nesa. Kak, ini Mbak, saya mau nebus obat. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, untuk obatnya Saretide Inhaler totalnya 250.000. Terus? Ya bisa di sini. Udah. Saya foto dulu. Oke. Saya cetak struknya dulu ya. Ini obatnya. Semoga anaknya cepat sembuh ya Bu. Terima kasih. Sama-sama.